Gitu. Jadi Anda punya kekurangan sekian jumlah uang, memang segitu kurangnya, dan dia nggak tahu itu. Pas Anda datang, Anda dikasih amplop sama beliau, jumlahnya persis kekurangan Anda. Itu keadaan istri Anda hamil 4 bulan, 5 bulan. Jadi tengah malam tuh kita sampai umroh, Anda bingung ini seperti apa ini, kok nggak bisa masuk, dan lain sebagainya. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur atas nikmat Islam yang dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk yang sangat luar biasa. Yang dengan petunjuk itu kita menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan kepada seorang hamba dengan suatu amalan, memerintahkan mereka untuk melakukan suatu amalan tertentu, Allah Subhanahu wa taala mudahkan hamba itu untuk melakukannya. Dan ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala melihat komitmen setiap masing-masing kita di dalam beramal. Ketika kita berniat dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, maka pertolongan Allah begitu sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membukakan pintu-pintu kebaikan itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, maka kami akan mudahkan baginya, kami akan berikan petunjuk kepadanya, jalan-jalan untuk sampai kepada kami. Subhanallah, yang pada kesempatan malam ini insyaallah kita dengan tamu kita ini, kita akan mencoba mengeksplor salah satu kisah menarik beliau, bagaimana seorang mantan pemain Persija. Barakallahu fiik. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Beliau, Allah barik fiik wa jazakumullah khair. Beliau ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah akan menceritakan kepada itu bagaimana, akan menceritakan kepada kita bagaimana proses yang nantinya insyaallah ya, dari kisah umrahnya dengan modal nekat, ya, modal nggak tahu dari mana nanti untuk melunasi biaya umrahnya, daftar saja. Tapi kemudian subhanallah menjelang hari hanya Allah lunasi semuanya. Namun sebelumnya kita tanya beliau terkait dengan latar belakangnya dan lain sebagainya. Barakallahu fiik. Asino, kaifahalukum? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah sehat walafiat. Boleh antum cerita sedikit tentang latar belakang antum? Bismillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Ustadz dan tim atas undangannya. Tentunya merasa terhormat dan mudah-mudahan Anda sendiri bisa mengambil manfaat dari apa-apa yang nasihat dari Ustadz dan bisa memberikan manfaat yang mudah-mudahan teman-teman di luar sana bisa juga nanti mungkin bukan mencontoh ya Ustadz, tapi mempunyai keyakinan yang sama gitu Ustadz. Bahwasanya Allah akan memudahkan apa-apa yang kita inginkan dan Anda sudah rasakan itu. Jadi mudah-mudahan kisah-kisah nanti bisa menjadi penyemangat buat teman-teman. Ya gitu Ustaz. Insyaallah. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Antum kesibukan sehari-hari apa sekarang ya? Alhamdulillah Anda sekarang bergelut di bidang sepak bola Ustaz. Jadi sekarang Anda aktif melatih, aktif juga kadang-kadang mengisi seminar tentang bola dan lain sebagainya. Ada di lingkungan sepak bola lah. Terus kadang-kadang juga memberikan private ke beberapa klien-klien yang sifatnya memang butuh penanganan khusus, gitu Ustaz. Sekarang semua di bidang bola nih. Di bidang bola Ustaz, gitu. Karena dulu background Anda sendiri adalah pemain bola. Dulu mungkin teman-teman kalau nggak tahu di Liga Indonesia itu dulu ada 2 kasta gitu Ustaz. Jadi misalnya di Persija itu ada yang senior, ada yang U21. Jadi Ana dulu terlibat di U21-nya. Di U21. Tapi kebetulan karena dulu Ana kapten di situ, jadi ada beberapa sorotan media dan lain sebagainya mungkin lebih ke Ana. Terus Ana beberapa kali ikut sama tim senior, tapi untuk bisa main panjang di tim senior Ana belum sampai di level itu. Jadi Ana akhirnya melanglang buana ke beberapa klub. Ada Pelita Jaya, terus ke Sabang, Persah Sabang, sampai terakhir Ana main bola itu di Bekasi Ustaz. Persikasi Bekasi. Terakhir kapan? Pada saat waktu itu ada masalah di federasi kita. Jadi ada dualisme gitu Ustaz antara PSSI dan organisasi yang lain. Akhirnya kita di-ban oleh FIFA. Jadi tidak ada kegiatan sepak bola pada waktu itu. Jadi di mana sepak bola itu adalah mata pencaharian Ana, di stop Ustaz. Jadi akhirnya ada tawaran dari satu perusahaan daerah air minum di Bekasi, PAM PDAM. Untuk main bola juga Ustaz. Jadi subhanallah direksinya pada saat itu adalah direksi-direksi yang gila bola. Jadi dia merekrut pemain-pemain bola yang nggak
yang nganggur gitu Ustaz. Yang nggak main. Untuk main di tim PDAM sebagai karyawan, tapi kita nggak kerja Ustaz. Jadi kerjanya latihan aja. Kerjanya main-main. Latihan dan bertanding. Masya Allah. Jadi nanti setelah beberapa waktu latihan ada pertandingan antar PAM se-Indonesia, se-Jawa Barat dan lain sebagainya gitu Ustaz. Masya Allah. Tapi antum karyawan PAM? Karyawan Ustaz. Karyawan kontrak. Berapa tahun begitu? Itu ada 3 tahunan Ustaz. 3 tahun begitu. Sampai akhirnya Ana memikir karena Ana ditawarkan menjadi karyawan tetap dan dengan itu Ana harus ikut jam kerjanya mereka, yaitu masuk pagi dan keluar sore. Wah, Ana merasa ini bukan passion Ana di sini gitu. Bukan passion dalam arti Ana tidak menikmati pekerjaan ini gitu. Jadi Ana nggak akan total di situ. Nah, di situ Ana coba mengambil lisensi kepelatihan pelan-pelan di luar negeri. Di beberapa negara tetangga kita Ana mengambil sampai akhirnya Ana punya lisensi kepelatihan dari AFC sekarang di level B gitu Ustaz. Ya, yang mungkin 2 step lagi sampai ke level pro, AFC Pro. Gitu. Jadi Ana serius di ngelatih, alhamdulillah dapat kesempatan ngelatih anak-anak di grassroots umur 10-12 sampai sekarang Ana pegang pemain-pemain Persik Kediri di U18 di Liga 1 ya. Alhamdulillah. Ini untuk jadi pelatih untuk pemain nasional gimana? Ada beberapa pemain Ana sekarang main di tim nasional, Ustaz. Jadi pemain didikan kita itu sekarang terlibat di tim nasional U17. Ada beberapa pemain memang yang kita breeding dari kecil di Asiana Soccer School, tempat Ana bernaung sekarang, yang latihannya di Senayan. Ya mereka-mereka lah yang Ana merasa dulu Ana main bola dibilang sukses juga nggak banget sukses. Ana coba memberikan knowledge yang jangan lakukan apa-apa yang Ana lakukan dulu salah dan lain sebagainya. Dan Ana mencoba kalau Ustadz mungkin di dakwah dengan memberikan ceramah-ceramah, Ana mencoba menjadikan lapangan bola ini menjadi sarana dakwah yang bisa dilakukan. Seperti contoh, memberitahukan anak-anak untuk tidak syirik, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan. Kurang lebih yang Ana mau sampaikan ke mereka untuk hal-hal yang umum itu, kadang juga di bola itu masih awam, Ustaz. Jadi yang bisa Ana sampaikan ilmu-ilmu khususnya dari Ustaz juga, ya Ana coba sampaikan ke mereka, Ustaz. Yang Ana dengar katanya di pertandingan bola nasional kita, perdukunan dan kesyirikan ada juga. Sangat Ustaz. Sangat banyak. Sangat. Dan bahayanya menurut Anda kalau misalnya pakai dukun syirik, mungkin tahu ya Ustaz. Itu ma'ruf, semuanya sudah tahu. Maksudnya bahwa itu perbuatan syirik itu adalah hal yang orang semua tahu. Pakai dukun. Yang bermasalah adalah seperti, waduh kalau nggak pakai sepatu bola yang warna ini saya nggak cetak gol nih. Itu kan menurut pengetahuan Anda itu juga bagian dari kesyirikan Ustaz. Betul. Kalau Anda nggak pilih gawang yang sebelah sini, tim kita kalah. Gitu, Ustaz. Nah yang seperti itu anak-anak banyak nggak sadar. Tatoyur Ustaz. Nah itu coba yang anak terang, nggak kita main bola itu adalah sport, ada kalah ada menang, ya kita lakukan itu. Masya Allah, luar biasa. Anak sendiri pribadi dari kecil subhanallah gimana orang tua anak suatu saudara nggak ada yang hobi bola, tapi anak-anak nih sekarang Allah. Semua ketika lagi nyalain televisi, buka YouTube nih, yang ditonton semuanya pertandingan bola. Iya, kalau sampai mereka hafal pemain bola timur, barat, utara, Ana nggak hafal sama sekali tim-tim dan sebagainya, posisinya, namanya, dan sampai tebak-tebakan ketika Ana jalan bareng, ketika Ana kasih tebak-tebakan nama sahabat nggak hafal. Tebak-tebakan pemain bola, posisinya di mana, gelandang kanan kiri, Ana nggak hafal di posisi-posisi itu. Tapi luar biasa nih. Memang Ana nggak tahu Ustaz, mungkin ini kan adalah olahraga paling populer. Betul. Jadi mungkin fitrahnya anak-anak setiap dia tumbuh besar dia akan senang memainkan permainan ini gitu. Itu udah dari dasarnya. Jadi ya Ana nggak tahu ini hukumnya seperti apa, tapi yang Ana bisa lakukan di bidang Ana juga mau mendapatkan manfaatnya dari sisi agama. Ana sih berharap anak-anaknya jadi murid-murid kader antum nih. Insya Allah Ustaz. Dan semoga insya Allah antum menjadi pelatih timnas nih, insya Allah. Amin insya Allah. Sekarang dari Korea, bener ya? Sekarang dari Korea, Ustaz. Iya, kita dari Korea. Pertimbangan mengambil pelatih untuk timnas itu? Biasanya tentunya kualitas pelatih. Kualitas pelatih kita yang sekarang ini kan memang beliau juga dulu pegang timnas Korea Selatan di Piala Dunia. Jadi punya reputasi yang bagus lah gitu, Ustaz. Dan yang signifikan Anda lihat sekarang memang dia mencoba memberikan ke pemain kita adalah nilai-nilai kerja keras, Ustaz. Maksudnya hardworking gitu, Ustaz. Begitu ya? Iya. Apa perbedaan antara ini? Bukan mungkin kalau
standar skill pelatih itu mungkin sama antara satu pelatih dengan pelatih. Mungkin treatmentnya mereka terhadap anak-anak latih yang dilatih oleh mereka seperti apa? Jadi memang pelatih ini punya beberapa karakter, Set. Ada yang dia dekat sama pemainnya. Ada yang dia menjaga jarak supaya pemainnya segan. Nah, jadi beda-beda. Kalau di level Ana yang junior lah, U10 sampai U16, 18, approach-nya memang beda. Jadi kita harus lebih mungkin jaga jarak. Kalau nggak nanti mereka akan bercandanya terlalu keterlaluan sama kita. Mereka belum tahu. Tapi ketika sudah nyampe level profesional yang nasional gitu, yang senior, kita harus bisa menjadi orang yang memang partner gitu, Ustaz. Jadi nggak bisa kita terlalu diktator. Ini pandangan Anda ya. Kalau diktator mereka akan kabur karena notabene mereka adalah orang-orang top yang mempunyai kemapanan finansial. Mereka cenderung tidak mau diatur. Jadi kita benar-benar bisa mengambil hatinya. Dan salah satu mengambil hati dari pemain itu adalah memang pelatih ini punya reputasi, Ustaz. Gitu, punya track record yang bagus. Nah, pelatih kita yang sekarang ini, beliau memang dulu pelatih tim nasional dan juga mantan pemain tim nasional juga, Ustaz. Dan berhasil membuat tim nasional mereka masuk ke Liga Piala Dunia. Iya, sekarang di kualifikasi Piala Dunia tentunya dengan beberapa banyak tambahan dari pemain yang naturalisasi, Ustaz, diaspora keturunan, yang memang hidup dan tumbuh besar di lingkup sepak bola yang baik. Kebanyakan dari mereka dari Belanda, yang memang kultur sepak bola di Belanda itu memang luar biasa, Ustaz. Dari kecil itu memang pemahaman sepak bolanya, kapan harus passing, kapan harus dribbling, itu mereka sudah clear. Gitu. Kalau kita mungkin seringan dribbling gitu, senang, tapi secara efektivitas di permainan tidak efektif. Jadi itulah yang mencoba dirubah yang Anda lihat sekarang gitu. Antara skill main bola dengan kemampuan fisik. Maksudnya begini, Anda melihat sebagian pemain-pemain yang terkenal, yang sering kalian lihat, kok mereka juga latihan seperti fitness dan lain sebagainya. Apakah pemain nasional juga dibegitukan juga? Tentunya, Ustaz. Karena kalau fitness mungkin Anda gambarkan kayak di gym gitu, Ustaz. Ya, itu memang kuatnya strength di otot kita itu menjaga kita dari cedera. Jadi kan kontak di sepak bola itu mendadak dan eksplosif. Kalau tulang kita tidak dijaga dengan otot yang kuat, bisa bahaya, Ustaz. Akan rentan cedera. Dan kalau udah cedera pemain itu untuk comeback ke top levelnya dia lagi memang agak sulit. Apalagi kalau ada putus ACL atau patah, memang sulit. Nah, gym dan latihan strength itu memang salah satunya adalah untuk meminimalisir. Jadi kita bahasanya kalau di bola itu prevent injury, mencegah untuk tidak injury, bentuk ikhtiarnya lah gitu, Ustaz. Masya Allah. Jadi dengan membalut tulang dengan otot begitu. Betul, Ustaz. Itu memang karena makin ke sini perkembangan sepak bola juga sangat pesat. Ilmu-ilmu dari sport science masuk, ya, berapa heart rate-nya, berapa angkatannya untuk bisa tendangan kuat dan lain sebagainya itu sudah bisa dianalisis pakai matematik, Ustaz. Masya Allah. Anda terakhir pengen sebelum kita ngobrol lebih dalam terkait dengan umrah begitu ya. Siap. Pemain bola sehebat apapun dia, sekelas Ronaldo misalnya atau Messi gitu ya. Ada pelatihnya, ada coachnya. Iya. Sepenting apa coach itu untuk mereka? Padahal bisa jadi, saya nggak ngerti ya, antara coachnya dengan Ronaldo atau Messi, lebih hebat Ronaldo atau Messi-nya dibandingin coachnya. Sepenting apa coach untuk mereka? Jadi begini, Ustaz. Kita sekarang bicaranya kalau anak sekarang ngomong tuh point of view lah. Waktu anak main, anak hanya melihat cerminan diri anak main. Yang dimana sangat subjektif, Ustaz. Yang Anda bilang kalau Anda memutuskan untuk passing dan dribbling di waktu yang ini adalah benar. Tapi ketika kita mundur jadi pelatih, kita bisa melihat helikopter view. Nah, ini mungkin seperti kita beramal mungkin, Ustaz. Analogikan seperti itu. Kadang kita merasa amalan kita benar, padahal orang melihat di luar ini ada yang salah. Gitu. Contoh misalnya sifat sholat dan lain sebagainya. Gitu. Itu memang terjadi. Jadi sehebat-hebatnya pemain itu, pasti ada yang dia tidak lihat sebagaimana kacamata pelatih melihat. Makanya di kursus itu kita diberikan materi-materi yang sifatnya psikologis. Gitu. Iya, dia jago. Makanya kalau dia jago dan dia merasa hebat, contoh sekali Messi dan Ronaldo, kita kalau ngajarin dia, kamu passingnya begini, dia akan marah. Tapi kalau kita bilang, apakah tidak lebih baik kalau kita pilihan passingnya ke sini? Dia akan, oh iya juga ya. Nah, jadi approach pendekatan seperti itu yang memang perlu dilakukan oleh pelatih-pelatih. Nah, banyak dari pelatih-pelatih top di Eropa pun merasa dia adalah punya ilmu lebih banyak dari pemainnya, akhirnya timnya rusak. Jadi tidak ada respect yang tumbuh dari pemain itu. Karena pemain hari ini dia akan merasa sangat lebih besar daripada pelatihnya. Karena dari sisi finansial mereka lebih dibayar lebih mahal. Dari sisi mereka lagi punya popularitas, jelas popularitas mereka lebih populer. Jadi kita harus tarik mundur. Terlalu lembek juga dia akan
bablas, terlalu keras juga dia akan pergi gitu. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini ngobrolin umrah. Siap Ustaz. Masya Allah. Antum berapa kali umrah nih? Alhamdulillah sampai hari ini udah 2 kali Ustaz. 2 kali. 2 kali Ustaz. Gimana, ada cerita menarik ini dari awal berangkat umrah? Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana tuh? Jadi mungkin di 3 tahun lalu setelah COVID. Nah. Jadi kita dulu waktu main bola sih sebenarnya kalau secara finansial kita punya uang, Ustaz. Tapi memang wallahu alam belum ada panggilan atau apa, ana nggak pernah tertarik umroh. Di perjalanan itu mungkin dapat Allah kasih hidayah setelah ana menikah itu sama istri pengen banget umroh gitu. Tapi seperti yang juga biasa dilakukan oleh pasangan suami istri, langsung kita punya pikiran kayak yang tempat lain, Ustaz, mau cari rumah lah, mau cari mobil dan lain sebagainya. Akhirnya terbengkalai lah mimpi-mimpi itu. Sampai satu hari datang, aduh kita harus bertekad bulat nih untuk umroh nih. Akhirnya ana sama istri mikir gimana caranya, kan kita nggak punya uang hari itu. Tidak punya uang, hanya punya uang mungkin kecuali tidak lebih dari 50% lah, Ustaz. Sangat sedikit lah. Anda mengingat-ingat ada teman-teman Ustaz kita juga, Ustaz. Ustaz Aziz, Ustaz Hamdi, Ustaz Mufi punya travel hafizahumullah, travel Nakhla waktu itu. Mereka ngobrol lah sama mereka, Ustaz. Punya masalah begini, boleh nggak? Anda nggak tahu berangkat kapan, tapi untuk menyeriusi niat Anda DP dulu deh. Anda punya uang sekian gitu. Ya karena mereka teman-teman dan memang orang-orang yang Masya Allah, Tabarakallah, hafizahumullah, udah DP aja dulu, nanti ikut keberangkatan yang ini, masalah urusan nanti udah lunas sebelum waktunya ya belakangan deh gitu. Jadi dari hari itu mungkin kalau Anda nggak salah ingat 6 bulan lah sampai ke hari keberangkatan, Ustaz. Jadi sampai 6 bulan itu coba nyicil, karena kebetulan Ana dan istri sama-sama belum. Ana mau berangkat sendiri nggak mungkin, istri pasti minta kan. Jadi kita bertekad untuk berangkat berdua dengan tidak punya uang, hanya punya beberapa kecuali sedikit, udah masukin aja DP. Ada uang lagi, masukin aja lagi. Ada uang lagi, masukin aja. Sementara kebutuhan keluarga kita terus berjalan kan, Ustaz. Gitu. Nah, jadi ya, akhirnya kita memutuskan untuk ya bismillah lah. Apa yang bisa kita lakukan. Karena istri waktu itu kondisinya lagi hamil. Masya Allah. Kurang lebih 4 bulan. Kalau kita tunda sampai dia umur nanti hamil besar, kayaknya pas punya bayi susah lagi, Ustaz. Semakin berat. Semakin berat ya. Iya, jadi betul. Kita kalau bahasa kasarnya nekat lah, Ustaz. Iya benar. Gitu. Berjalannya waktu, alhamdulillah berjalan sampai mungkin H-2 itu belum lunas, Ustaz. H-2 belum lunas. Allah. Sama sekali belum lunas. Gimana? Tapi dari pihak Nakhla, Ana ngomong juga Ana belum punya uang. Udah berangkat aja bismillah. Begitu? Iya, begitu, Ustaz. Nanti kita hitung-hitungan ada hutang belakangan deh. Gak apa-apa, kita percaya sama antum. Jazakumullah khairan. Ana sangat mengucapkan terima kasih, sangat berjasa. Ana dibimbing sama Ustaz Aziz Alwaini dulu. Nah, Ustaz, sampai H-1 keberangkatan, Ana izin sama Ana punya bos di kantor, Ustaz. Di tempat Ana ngelatih juga. Beliau sekarang menjabat sebagai menteri juga, Ustaz. Masya Allah. Iya, Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang. Izin lah, kan karena Ana izin kerja kan, Ana harus izin sama beliau. Betul. Izin. Nggak ada niat dan maksud apa-apa, cuman izin. Mau berapa izin 9 hari atau 10 hari, nggak bisa ngelatih dulu. Oh iya, coach, supaya dilancarkan, nanya-nanya beliau berangkat sama siapa, istri dan lain sebagainya. Subhanallah udah tutup conversation selesai. Nggak lama Ana dikabarin sama ajudannya untuk menghadap beliau. Gitu. Jadi Ana punya kekurangan sekian jumlah uang, memang segitu kurangnya, dan dia nggak tahu itu, Ustaz. Dia tidak tahu itu sama sekali. Ana tidak memberikan nilainya dan sebagainya. Pas Ana datang, Ana dikasih amplop sama beliau, jumlahnya persis kekurangan Ana, Ustaz. Allah. Persis kekurangan Ana. Subhanallah. Ana merinding, Ustaz. Bener-bener merinding. Jadi sampai di detik-detik terakhir gitu, Ustaz, kalau Allah mau menahan gitu, Ustaz. Subhanallah. Anda juga nggak tahu hikmahnya gimana, cuman pas dinilai itu akhirnya lunasin langsung. Jadi sebelum pesawat terbang itu sudah di airport, Ustaz. Udah di airport, udah kumpul, langsung ada transfer pada saat kumpul itu. Jadi Anda bilang Ustaz Aziz, alhamdulillah jazakallahu khair, ternyata dapat rezeki. Dan Anda lunasin langsung selesai. Allahu Akbar. Jadi pahalanya penuh nih Anda terima. Insyaallah. Alhamdulillah, Ustaz. Barakallahu fiik. Allah barik fiik gitu. Subhanallah. Ada cerita apa setelah waktu antum umrah nih perdana nih? Jadi dengan segala drama yang tadi, yang Ana rasa banyak sekali hikmah. Mungkin yang bisa Ana ajak teman-teman untuk kita coba yakin aja, Ustaz. Yakin, cari teman-teman yang bisa kita percaya. Ana tidak memuji diri Ana, tapi sementara Ana dulu menjalani muamalah sama beberapa orang, Ana tidak pernah niat zolim.
Makanya mungkin dari situ mereka juga percaya kalau nanti Anda bisa melunasi dan lain sebagainya. Masya Allah. Dan qadarullah, alhamdulillah berangkat sampai sana baru pertama kali umroh, bayangan Anda adalah melihat Ka'bah dan dekat dengan Ka'bah, Ustaz. Itu kan bayangan semua orang mungkin. Setiap orang, betul. Sudah kita rindu walaupun belum pernah ke sana, datang. Subhanallah, sampai sana kita nggak boleh masuk, Ustaz. Sampai masuk mau tawaf di bawah itu nggak bisa. Nggak boleh. Nggak boleh. Anak kaget, subhanallah, kenapa akhirnya kita menunggu lagi di atas. Itu keadaan istri Anak hamil 4 bulan, 5 bulan, Ustaz. Subhanallah. Jadi tengah malam tuh kita sampai umroh. Anak bingung ini seperti apa ini, kok nggak bisa masuk dan lain sebagainya. Ternyata di lantai 2 pun nggak bisa, Ustaz. Di lantai 2 pun itu tawaf nggak boleh, Ustaz. Penuh, full manusia. Setelah Covid, Ana ingat banget umroh itu di bulan Rajab, yang Ana memang setting supaya di bulan haram. Ternyata rame memang, Ustaz. Kalau di bulan haram, sangat rame sekali. Jadi kita nggak bisa masuk. Subhanallah, lagi masuk keluar, terpisah dengan rombongan karena Ana harus nganterin istri Ana mau ke kamar mandi, Ustaz. Karena orang lagi hamil mungkin harus ke kamar mandi sering. Udah, Ustaz Aziz memisahkan diri dengan Ana bilang jangan repotin jamaah yang lain, Ana keluar sendiri. Udah, Ana keluar berpisah, belum sempat tawaf, udah pakai ihram dan lain sebagainya. Subhanallah, habis menyelesaikan hajat di kamar kecil dan selesai, Ana kembali nggak bisa masuk, dari depannya udah nggak bisa masuk, Ustaz. Jadi Ana diarahkan untuk pakai skuter ke atas. Subhanallah, mau jalan ke tempat skuter itu, Ustaz Aziz dan rombongan juga keluar, ketemu di depan skuter. Jadi subhanallah, beliaunya juga diarahkan untuk ke sana. Nggak bisa turun juga, nggak bisa masuk lantai 2 juga. Akhirnya ketemu di skuter, ketemu lagi. Masya Allah. Akhirnya kita dengan berat hati harus tawaf naik motor. Yang dengan kebodohan Ana, ya Allah, kita udah jauh-jauh ke sini, kita udah dengan segala perjuangannya ternyata harus naik motor. Karena merasa waktu itu kan karena ilmu Ana kurang ya, nggak afdol banget gitu kalau nggak tahu di bawah kan, Ustaz. Kita naik motor dan itu difasilitasin oleh anak, dibayarin motornya berdua, ada yang sendiri, ada yang berdua. Allah barik fik, memang Ana mendoakan yang terbaik selalu buat travel tersebut. Memang luar biasa banyak membantu. Masya Allah. Bahkan karena ada keramaian itu kita dapat hotel juga jauh, harus naik bus dulu dan padahal dulu dibilangnya dekat, tapi subhanallah memang sudah terjadi, Ustaz. Akhirnya Anda tahu bahwa saya di Arab itu biasa, Ustaz. Dibuang-buang hotelnya, kita harus sabar aja udah. Udah, walhasil naik kereta itu sebelum berangkat, Anda inget banget kita berkecil hati lah gitu. Terus Ustaz Aziz Al-Waini menasihati kita semua bahwasanya jangan kecil hati. Rasulullah SAW juga dulu pertama kali tawaf naik onta. Langsung itu membesarkan hati Ana, Ustaz. Jadi kita sebenarnya sama nih gitu. Walaupun tidak secara literasi sama gitu ya. Jadi beliau naik onta, SAW kita naik skuter. Jadi ya tawaf tuh menikmati dengan segala tawaf dan sa'i. Tawaf dan sa'i, naik motor semua full. Itu kemudahan yang luar biasa Allah berikan ke antum. Di saat antum pertama kali umrah, di saat antum juga dengan istri yang sedang hamil. Betul. Ya, mungkin ekspektasi kita adalah ingin jalan, ingin seperti yang di benak sebagian besar jamaah haji atau umrah, yang mereka itu mengharapkan ya seperti normalnya orang umrah deh gitu. Kan ya. Sehingga mereka berjalan dan kemudian sa'i seperti yang pada umumnya. Mereka nggak kepikir untuk naik kendaraan. Nah, di sini Ana beri sedikit tambahan informasi terkait dengan hal ini, bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali tawaf dan sa'i, ketika beliau pertama kali tawaf keliling Ka'bah waktu Fathu Makkah, ketika memasuki kota Mekah, beliau tawaf itu dengan mengendarai onta. Ya, padahal beliau dalam posisi sehat walafiat, ya, sangat sehat. Bukan dalam keadaan sakit, bukan. Beliau seorang panglima perang yang sangat perform pada saat itu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari situlah Imam Syafi'i, rahimahullah, dan juga Syekh bin Baz, rahimahullah, minal mutaakhirin, yang berpendapat dan berfatwa bahwa boleh kita menggunakan kendaraan ketika tawaf dan sa'i walaupun dalam keadaan sehat walafiat, tidak terjadi apapun. Subhanallah. Karena seperti itulah Nabi SAW, dan tidaklah Nabi SAW itu melakukan sesuatu kecuali itu adalah sebagai uswah dan suri toladan bagi umatnya. Dan subhanallah, hikmah di balik itu, antum sedang mendampingi istri yang sedang hamil. Iya, Ustaz. Ya, mungkin antum berharap sesuatu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi lebih ke antum di luar ekspektasi dan harapan kita. Memang kenyataan hidup banyak yang seperti itu. Termasuk juga antum berharap hotel yang dekat, tapi qadar Allah seperti itu. Dan antum bertanya, anak-anak, kenapa sampai menyebabkan antum kok bisa
dialihkan sampai harus naik skuter begitu ketika tawaf dan sa'i? Jadi pada saat itu kita baru ngeliat tuh pas di atas, Ustaz. Oke. Ternyata ada raja-raja Arab. Karena kalau nggak salah itu Muhammad bin Salman yang Anda dengar memang. Lagi tawaf. Jadi itu di blok Ustaz di bawah. Akhirnya membludak ke atas pun full. Ya akhirnya ke atas lagi. Yang dimana itu adalah skuter. Iya, area skuter. Gitu, Ustaz. Jadi kita dari atas tuh ngelihat Ka'bah tuh kosong, Ustaz. Cuma dipagerin orang gini sama orang tawaf. Masya Allah. Gitu. Jadi dibilang sakit hati juga. Kenapa? Tapi memang ternyata itu yang memang sering dilakukan, Ustaz. Ya, sudah sering ketika ada terutama mereka sendiri dari raja-raja Arab atau misalnya dari beberapa pemerintahan negara-negara tertentu yang butuh pengawalan yang lebih khusus, maka mereka pun melakukan hal itu. Ya, tapi subhanallah, ibadah ini adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya sama. Ketika seseorang itu melaksanakannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti yang lebih dekat dengan Ka'bah lebih diterima daripada yang lebih jauh dari Ka'bah. Itu yang Anda kira, Ustaz? Ada keutamaan lebih kalau dekat gitu ya. Tidak, bukan berarti seperti itu. Apalagi ketika mereka mendapatkan banyak privilege tertentu, ya, keutamaan-keutamaan spesifik karena mereka sebagai pembesar-pembesar, sebagai tokoh-tokoh, bukan berarti mereka lebih mustajab, doa mereka lebih dikabulkan. Dan antum yang dari negeri jauh, dari Indonesia, itu bukan berarti antum karena posisinya di atas jauh dan lain sebagainya. Bisa jadi jauh. Doa-doa antum, munajat-munajat antum lebih dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang mereka. Amin, amin, insyaallah, amin. Jadi memang pengalaman yang nggak bisa Anda lupain, Ustaz. Karena gitu pertama kali juga Anda luar biasa takjub gitu. Masya Allah. Jadi kan pikir-pikir ini orang seramai gini ya, kalau kita nggak ibadah ya ruginya di kita aja. Orang-orang jalan aja terus kan, nggak ada yang peduli gitu, Ustaz. Masya Allah. Maksudnya nggak ada kerugian dari Allah kalau kita nggak datang atau beribadah kepada Allah gitu. Jadi ya Anda pikir kita kecil, sangat kecil. Luar biasa. Apa yang antum harapkan pada saat itu ketika umrah itu? Tentunya pasti kembali lagi secepat mungkin. Nah, karena dulu mungkin pada saat main bola kita juga dapat kesempatan keluar negeri, sering lah keluar negeri, keluar kota dan lain sebagainya. Anda merasa menyesal gitu, Ustaz. Kenapa nggak dari dulu gitu? Mungkin dari dulu bisa kita ulangin berkali-kali. Nah, subhanallah, tapi memang ada hikmahnya. Anda melihat sekarang di Saudi juga sangat-sangat memperhatikan jamaah-jamaah dengan baik gitu, Ustaz. Maksudnya mungkin dulu ada hikmahnya, nanti kapok dan lain sebagainya, kan sering dengar, Ustaz, dari nanti hati-hati loh di sana ada dosa-dosa kamu yang akan dihisap di situ gitu. Tapi alhamdulillah Anda nggak merasakan ada rasa dongkol, kesel di awal pada saat datang terus hotel kita jauh. Tapi Anda pikir ini bukan salah travel, memang Anda lihat sendiri gitu. Kita dipindahin hotelnya dari tadinya bukan di situ dan lain sebagainya. Ya Anda menganggap ini qadar Allah aja, kita sabar, ikhlas. Ya mudah-mudahan menjadi pahala juga buat kita, sabar bersabar di sana, ikhlas di sana juga. Ya tentunya sangat luar biasa. Madinah juga Anda luar biasa. Sangat-sangat menikmati karena cuaca dingin juga pada saat itu. Pada saat itu cuaca dingin, subhanallah, memang sangat mengangankan untuk kembali lagi cepatnya. Dan balik lagi akhirnya. Alhamdulillah balik lagi. Dengan istri juga? Enggak sendiri, Ustaz. Sendiri, ya? Karena istri udah ada bayi dan sebagainya. Akhirnya Anda solo karir, Ustaz. Dengan akhlak lagi? Dengan Umi waktu itu. Karena ada umroh akbar. Ada Ustadz Muhammad, ada Ustadz Ega, ada Ustadz Ahmad Basir. Masya Allah. Kita bareng-bareng, jadi ya kayak majelis saya, Ustadz, di sana. Kapan itu? Tahun lalu, Ustadz. Tahun ini, sorry. Bulan Februari. Bulan Februari kemarin. Bulan Rajab juga, Ustadz. Masya Allah. Karena ketemu beberapa asatid juga, Ustadz Khalid juga ketemu di sana. Masya Allah. Hafizahullah. Belum lama ini juga beliau juga umroh akbar juga ya? Iya. Sempat ketemu lagi dengan anak di sana. Iya, Insya Allah. Bawa salah satu travel juga ketemu dengan mereka di masjid di Nabawi. Di Masjid Nabawi di Madinah. Yang terakhir itu Anda banyak di Madinah. Diajak ke UIM, diajak ya beliau pada semua pada tahu Madinah, Ustaz, restoran main bola di sana. Ngelihat aja, Ustaz, nggak sempat main bola. Anda jujur aja, ada waktu itu ini preferensi Anda, Ustaz, ya. Tidak bisa disamakan, tapi Anda sama sekali nggak nafsu, Ustaz. Ada tur Taif. Anda belum pernah ke Taif. Tapi Anda melihat waktu yang pertama kali Anda ngurus sama istri itu, kita ada tur-tur di luar jadwal itu kan, pulang udah nggak dapat waktu sholat. Anda merasa subhanallah, sayang banget ya kalau kita nggak dapat waktu sholat di haram gitu, Ustaz. Jadi Anda mungkin nggak akan, wallahu alam, tapi Anda nggak melihat diri Anda akan tur sana sini kalau Anda di sana. Karena lebih baik di haram aja, Ustaz, lebih enak gitu, Ustaz. Masya Allah. Anda melihat itu, Ustaz. Pengalaman bagi sebagian ikhwah yang sudah pernah melaksanakan ibadah umroh
Yang sebelumnya itu dia mungkin tur plus sana, plus ini, plus itu, dan lain sebagainya. Setelah mereka menikmati hal itu, maka di umrah-umrah berikutnya, sebagian besar ikhwah, sebagian besar mereka yang sudah menjalankan umrah itu, mereka ingin sekali totalitas di dalam ibadah di Masjidil Haram dan Nabawi. Maka oleh karena itulah seringkali ketika Anda membina atau membawa jamaah umrah, seringkali ini adalah pure ibadah di Masjidil Haram dan Nabawi, plus daurah. Ya, plus daurah. Bahkan Anda membuat tema-tema tertentu di kajian itu. Misalnya daurah tentang, insya Allah dalam waktu dekat, Anda dengan salah satu travel, kita melaksanakan umrah dengan tema mental healing. Bagaimana kita belajar untuk menjadi hamba Allah yang bahagia dunia dan akhirat. Ya, kita belajar bahwa Allah itu menjadikan seorang muslim itu memiliki modal besar untuk bisa hidup bahagia di dunia. Sebelum nantinya insya Allah ya Rabbana ya Karim akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Pernah juga ada temanya adalah kunci-kunci rizki. Jadi kita selama umrah ini, kita cari momen-momen, kesempatan-kesempatan kita ngaji tentang kunci-kunci rizki menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Selalu buat tema-tema syariat yang seperti itu. Dan kita totalitaskan di dalam perjalanan itu dengan ibadah dan ngaji belajar. Masya Allah. Masya Allah. Ajib. Mudah-mudahan dimudahkan Ustaz, berkah sama Ustaz. Ya Rabbana Karim, insya Allah. Amin, amin, insya Allah. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu luar biasa kisah dari teman kita, dari saudara kita. Dan di balik setiap perjalanan umrah, setiap personal, masing-masing antum juga. Setiap antum pasti ada kesan, ada pesan, ada hal-hal yang menakjubkan yang dengan itu membuat kita itu memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman-pengalaman itu menginspirasi kita, membuat kita itu menjadi termotivasi untuk ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa lebih dekat, walau misalnya di antaranya adalah dengan menjalankan ibadah umrah, atau lebih maksimal lagi segera melaksanakan ibadah haji. Karena ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada sesuatu pun yang setiap pengeluaran kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang sahih dalam Sahih Bukhari, "Ya ibna Adam anfiq unfiq alaik." Wahai anak Adam, belanjakan hartamu, aku akan menafkahi dirimu. Belanjakan hartamu, aku akan menafkahi dirimu. Ini adalah salah satu kunci di antara kunci rizki, bahwa ketika seorang hamba mau membayar kos untuk dirinya dan keluarganya, menafkahi keluarganya dalam hal-hal yang memang harus dia menafkahinya, Allah pasti akan mengganti untuknya. Ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya duniawi murni. Bagaimana kemudian ketika kita membelanjakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridhanya, lebih khusus untuk menjalankan ibadah umrah, haji dan lain sebagainya. Bagaimana Allah tidak akan menggantinya dengan lebih-lebih? Maka di antara sabda Nabi SAW terkait dengan keutamaan ibadah haji dan umrah, ikutilah ibadah haji dengan umrah karena keduanya itu mengikis habis dosa dan kefakiran sebagaimana api las mengikis habis kotoran dari besi. Semoga setiap pelajaran ini terus memberikan kesan dan hikmah yang luar biasa bagi masing-masing kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.